Halo guys, di penghujung 2025 ini, masih ada deretan smartphone di rentang harga 800-900 ribuan yang menawarkan pilihan menarik. Dan gak cuma murah, tapi juga punya desain kece, RAM-nya gede, bodinya kuat buat dipakai sehari-hari, hingga layar yang lega dengan refresh rate 120Hz. Jadi enak banget buat nonton YouTube, scroll medsos, atau main game santai. Dan pada video kali ini, kita bakal spill 7 HP di bawah 1 juta yang stylish, nyaman dipakai, dan layak buat dipertimbangkan. Oke guys, yuk langsung aja kita mulai ulasannya berikut ini, let's go! Yang pertama kita langsung gas dengan Poco C71. HP dengan harga 900 ribuan yang bikin ngiler, karena jaminan software dan kameranya. Untuk OS-nya, Poco kasih jaminan update OS selama 2 tahun. Artinya HP ini bisa dipakai 3 tahun ke depan dengan tenang. Layarnya IPS LCD 6,88 inch SD Plus yang super lega, dan refresh rate-nya juga udah 120Hz. Touch sampling rate hingga 240Hz, dengan tingkat kecerahan layar 450 nit. Dapur pacunya ditenagai Unisoc Tiger T7250 pabrikasi 12 nanometer, udah cukup banget buat multitasking dan gaming santai. Didukung RAM 4GB dan memori internal 128GB, dengan slot khusus tersedia buat microSD. Di harga gak nyampe 1 juta, kamera belakangnya mantap bro. 32MP yang siap rekam video 1080p di 30fps. Sedangkan kamera depannya 8MP, hasilnya cakep untuk kelas harga segini. Antar mukanya pakai HyperOS berbasis Android 15 Go Edition. Baterainya dikasih 5200 mAh, sedikit lebih unggul dari yang lain, dengan dukungan pengisian daya cepat 15 Watt. Poco C71 ini HP murah yang paling all-rounder, dengan kamera dan software terbaik di kelasnya. Selanjutnya di posisi kedua, kita bahas Meizu M Blue 21, salah satu HP yang worth it untuk budget di bawah 1 juta. Tampilan desain bodinya minimalis dan warna berkilauan, dengan layar lega berkonsep punch hole display yang modern. HP ini hadir dalam pilihan RAM 4 atau 6GB dan memori internal 64 atau 128GB, dan masih ditambah lagi slot khusus untuk microSD. RAM-nya gede, storage-nya pun lega. Desainnya juga elegan guys, walaupun bodinya plastik tapi finishingnya dibuat sangat simple dan elegan. Layarnya pakai IPS 6,8 inch SD Plus dengan refresh rate 90Hz. Chipsetnya ditenagai Unisoc T606, performanya masih oke buat harian. Untuk baterai sayangnya cuma dikasih 4900 mAh, tapi masih cukup aman buat pemakaian wajar harian. Buat foto-foto, ada dual kamera 13MP dengan layout yang mirip iPhone 16. Kameranya bisa rekam video 1080p, sedangkan kamera depannya 8MP. HP ini berjalan di Android 14, dengan fitur tambahan seperti sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power, USB Type-C, dan jack audio 3,5mm juga masih tersedia. Meizu M Blue 21 ini pilihan pas buat pengguna yang butuh RAM dan storage maksimal, dengan budget yang minimalis. Lanjut di urutan berikutnya ada Tecno Spark Go 2. HP yang satu ini build quality-nya kelihatan mahal padahal harganya cuma di bawah 1 juta guys. Namun jangan salah, HP ini bodinya tahan banting, tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Meskipun dibanderol murah, layarnya cakep dengan panel IPS LCD 6,67 inch SD Plus, yang udah punya refresh rate 120Hz super mulus. Plus, desain layarnya udah punch hole modern. Dapur pacunya ditenagai Unisoc T7250. Udah cukup banget buat multitasking harian, scroll medsos dan gaming santuy, apalagi didukung pilihan RAM 3 atau 4GB serta memori internal 64 atau 128GB yang lega, serta masih bisa diperluas dengan microSD. Untuk urusan fotografi, ada kamera utama 13MP yang mampu merekam video 1080p 30fps, dan ditemani kamera depan 8MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh-nya awet, dengan teknologi 18 watt fast charging. Fitur lainnya juga menarik. Ada speaker stereo DTS sound, rating IP64 tahan debu dan cipratan air, fingerprint di tombol power, dan sensor infrared, yang bikin HP ini bisa jadi remote alat elektronik. Tecno Spark Go 2 ini HP murah yang tahan banting, dan tampil modern dari sisi layar maupun desainnya.
Oke, geser lagi, selanjutnya ada Infinix Smart 10, HP yang punya desain paling keren dan stylish di antara yang lain. Layarnya IPS LCD 6,67 inch SD+, dengan refresh rate 120Hz dan konsep punch hole yang modern. Bodinya juga tangguh, karena sudah tersertifikasi rating IP64 tahan debu dan cipratan air serta tahan jatuh hingga ketinggian 1,5 meter. Dapur pacunya mengandalkan Unisoc Tiger T7250. Untuk memori, tersedia pilihan RAM 3GB atau 4GB, dengan memori internal 64GB atau 128GB. Selain itu, ada slot microSD khusus yang mendukung perluasan hingga 2TB. Konfigurasi kameranya 8MP belakang, dan 8MP di depan. Nah, meskipun resolusinya kecil, kamera videonya gokil bro, bisa rekam video hingga 2K, cocok banget buat konten harian maupun vlog harian. Baterai 5000 mAh-nya juga awet seharian, dengan pengisian daya cepat 15 Watt. Fitur tambahannya dibekali fingerprint di tombol power, jack 3,5mm, dual speaker dengan DTS audio, dan audio booster 300%. Oh ya guys, HP ini juga memiliki fitur ultralink untuk panggilan gratis tanpa jaringan seluler. Infinix Smart 10 ini HP ganteng yang tangguh dengan layar super mulus dan pas banget buat daily driver. Lanjut lagi ke berikutnya, sekarang giliran Luna V6, smartphone kece yang harganya cuma 800 ribuan aja. Meskipun murah, namun memori yang ditawarkan cukup menarik guys, di harga 800 ribuan. Bisa dapat RAM 6GB dan memori internal 128GB, plus masih bisa ditambah microSD sampai 256GB. Dapur pacunya mengandalkan Unisoc Tiger T606. Performanya udah cukup buat penggunaan harian, buat nge-WA, scrolling medsos, dan gaming santai. Pada sisi depan dibentangkan layar IPS 6,5 inch beresolusi SD+, refresh rate-nya 60Hz. Di sektor kamera, ada kamera utama 20MP dengan sensor Sony IMX376. Sedangkan pada sisi depan, terdapat lensa kamera 8MP. Di sektor daya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang awet seharian. Luna V6 ini HP murah dengan RAM gede dan storage yang lega di kelas harga ratusan ribu. Selanjutnya ada Itel A90, salah satu smartphone di bawah 1 juta yang cukup laris di kelas budget. Pada sisi depan ada layar IPS LCD seluas 6,6 inch HD+, refresh rate-nya udah 90Hz, tingkat kecerahannya 480 nit. Mau scrolling TikTok atau Instagram masih aman. Performanya didukung Unisoc T7100 dengan RAM 4GB dan memori internal 64 hingga 256GB dan masih bisa diperluas via microSD sampai 2TB. Udah cukuplah buat multitasking, medsos dan penggunaan harian. Kamera belakangnya 13MP udah cukup layak buat jepret dokumentasi harian dan bisa rekam video 1080p 30fps. Untuk urusan daya, baterai 5000 mAh-nya diklaim tahan seharian, namun sayangnya charger yang dikasih cuma 10 watt, jadi ya harus agak sabar saat ngecas. Fitur-fiturnya juga cukup menarik. Ada fingerprint di tombol power, rating IP54 tahan debu dan cipratan air, fitur dynamic bar, always on display, dan port USB Type-C. Itel A90 ini HP murah yang niat banget, cocok buat pelajar atau yang pengen pengalaman scrolling mulus dengan harga hemat. Dan yang terakhir, kita punya Nubia A56. HP yang datang ngebawa desain yang nggak berasa HP 900 ribuan. Bodinya enak digenggam dan tidak licin, feel-nya nggak kayak HP murahan bro. Layarnya IPS LCD 6,75 inch SD+, yang lega dengan refresh rate 90Hz. Layar ini juga didukung fitur Live Island interaktif ala Dynamic Island iPhone. Chipsetnya pakai Unisoc T7212, udah lumayan buat cover kebutuhan harian, sosmed, YouTube, dan gaming santai. Dipasangkan dengan RAM 4GB dengan extended RAM hingga 8GB dan memori internal 128GB, serta masih bisa diperluas via microSD. Buat dokumentasi, ada dual kamera 13MP plus 2MP depth sensor, asal pencahayaan cukup jelas itu sudah cukup. Bisa rekam video 1080p 30fps dan dilengkapi kamera selfie 8MP di depan. Baterai 5000 mAh-nya awet seharian. Chargernya cuma dikasih 10 watt aja, jadi sekali lagi harus sabar saat ngecas. Fitur pendukungnya antara lain
Untuk keamanan ada pemindai sidik jari di tombol power dan pemindai wajah, serta jack audio 3,5 mm masih tersedia. Nubia 56 ini cocok buat pengguna yang prioritaskan kenyamanan genggaman dan feel HP yang solid. Nah itu dia 7 rekomendasi HP di bawah 1 juta yang nggak cuma murah, tetapi juga stylish dan nyaman dipakai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan update menarik lainnya. Oke guys, terima kasih, sukses selalu buat semua dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.